Selamat berjumpa kembali dengan kami. Nama saya Sam dari Gelora Firman. Kita akan teruskan pembahasan seri pengetahuan tentang akhir zaman. Saat ini kita berada pada mini seri Pekabaran 3 Malaikat bagian yang ke-8. Nah, mari kita buka Wahyu 14 ayat 9 sampai 12. Ayat 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jadi ini adalah pekabaran malaikat yang ketiga ya. Jikalau seorang menyembah binatang, 1, binatang, 2, dan patungnya itu, 3, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Jadi ada 3 poin penting di sini yang harus kita ingat. Binatang, patungnya, dan tanda. Nah, apa yang terjadi bagi mereka yang menyembah ketiga poin ini? Ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Dia akan mendapatkan murka Allah. Mereka akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikat kudus. Ayat 11, maka asap api menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya, siang dan malam, tidak henti-hentinya disiksa. Nah, siapa mereka itu yang disiksa? Itu mereka yang menyembah binatang. 2 kali diulangi di sini. Mereka yang menyembah binatang itu, poin pertama, serta patungnya, poin kedua, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, poin yang ketiga. Jadi pekabaran malaikat yang ketiga jelas sekali supaya kita diamarkan untuk waspada terhadap 3 poin. Poin yang pertama itu binatang, poin yang kedua itu patung, poin yang ketiga adalah tanda binatang itu. Nah, ayat 12 kita baca. Yang penting di sini adalah apa? Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ya, tentunya saudara sudah mengetahui siapa itu binatang pada poin yang pertama. Kita sudah bahas itu pada program sebelumnya. Sekarang kita akan bahas siapa itu patung ya, pada poin yang kedua. Nah, nanti besok baru kita akan bahas siapa itu tanda. Apa itu tanda? Itu akan kita bahas pada besok hari. Jadi kalau kita ingin mengetahui siapakah patung binatang itu, maka kita harus melihat lagi kembali ke pasal sebelumnya. Itu dapat dalam pasal yang ke-13. Lihat pasal 13 ayat 1 sampai 10. Ini sebetulnya berisi tentang penjelasan binatang pada poin yang pertama yang sudah kita pelajari pada hari kemarin. Nah, kalau kita baca Wahyu 13 ayat 11 sampai 16, itulah penjelasan tentang binatang yang berhubungan dengan patung pada poin yang kedua dari pekabaran malaikat yang ketiga. Jadi kita baca ayat yang ke-11 ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Perhatikan ciri-ciri pada binatang ini: keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba. Bertanduk 2 sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Tentunya kita bingung ya, binatang sebetulnya melambangkan apa dalam nubuatan. Gampang sekali. Kita buka Wahyu 7 ayat 23. Wahyu 7 ayat 23. Binatang itu melambangkan apa? Binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat. Jadi binatang sebetulnya melambangkan kerajaan atau melambangkan negara atau melambangkan bangsa. Jadi kalau dikatakan aku melihat seekor binatang lain, artinya ada negara lain yang keluar dari dalam bumi. Nah, coba saudara akan bertanya pasti, apa artinya keluar dari dalam bumi? Ya, tentunya kalau kita membaca Daniel 7 ayat 23, kita baca binatang yang keempat itu kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda. No. Kalau kita baca this one here. Nah, ini dia. Wahyu 17 ayat yang ke-15. Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi kalau kita kembali kepada Wahyu 13 ayat 11, dikatakan keluar dari bumi. Bumi itu merupakan lawan daripada air ya. Ya, kalau kita lihat nubuatan-nubuatan sebelumnya atau nubuatan pada binatang yang pertama, pada poin yang pertama dalam pekabaran 3 malaikat, itu keluar dari laut, artinya keluar dari air. Nah, sekarang ini keluar dari bumi, artinya dia keluar dari tempat yang
sedikit penduduknya. Nah, dikatakan dia bertanduk dua sama seperti anak domba. Artinya kekuasaan daripada negara ini akan diwakili oleh dua golongan kekuasaan. Dan kalau dikatakan seperti anak domba, maka kita tahu domba itu melambangkan Yesus Kristus. Jadi negara ini adalah negara yang mengikuti Yesus Kristus atau negara Kristen. Dia berbicara seperti seekor naga, tentunya ini merupakan nubuatan bahwa negara ini nantinya akan menjadi sombong dan menjadi negara yang ingin memaksakan kehendaknya. Nah, kalau kita baca ayatnya yang ke-14, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka. Jadi binatang yang kedua inilah ia akan mendirikan patung daripada binatang yang pertama. Jadi jelas sekali di pekabaran malaikat yang ketiga bahwa barang siapa yang menyembah binatang, patung, dan menerima tanda, ya, jadi binatang inilah yang mendirikan patung bagi binatang yang pertama. Jadi supaya jangan sampai saudara bingung ada dua binatang, ya. Inilah binatang yang mendirikan patung untuk binatang yang pertama yang jangan sampai kita sembah. Kita baca ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Artinya kalau sampai dia bisa memberikan perintah, ya, yang akan didengar atau oleh seluruh umat manusia di atas dunia ini, otomatis ini merupakan negara yang besar, negara yang dengan kekuatan politik yang terbesar di dunia. Otomatis inilah negara superpower. Nah, kalau kita baca kembali akan ayat yang ke-11, bertanduk sama seperti anak domba, kita perhatikan bahwa tanduk di sini tidak sama dengan tanduk pada binatang yang pertama. Binatang pertama itu memiliki mahkota pada tanduknya, sedangkan yang ini tidak memiliki mahkota. Artinya apa? Binatang yang pertama ini diperintahkan oleh raja-raja. Namun binatang yang kedua ini dia tidak diperintah oleh raja-raja, melainkan diperintah atau dipilih oleh rakyat pemerintahannya. Dan tentunya kita tahu bahwa negara ini muncul menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi dia muncul di akhir zaman, oleh karena pekabaran tiga malaikat ini adalah pekabaran menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi sebetulnya inilah ciri-ciri daripada binatang yang membuat atau yang mendirikan patung bagi binatang yang pertama. Ya, jujur saja ada berapa negara yang ada pada saat ini yang tepat memenuhi semua ciri-ciri di atas. Negara yang keluar dari bumi, tempat di mana sedikit penduduknya, negara ini bertanduk dua seperti domba atau diwakili oleh dua golongan kekuasaan dalam pemerintahannya. Negara ini tidak memiliki mahkota pada tanduknya atau bukan diperintah oleh raja, melainkan dipilih oleh rakyat pemerintahannya. Negara ini seperti domba, yaitu negara yang bersasarkan kekristenan. Negara ini mampu memaksakan tanda binatang ke seluruh dunia, berarti ini adalah negara superpower. Negara ini adalah negara akhir zaman, yaitu hari-hari. Negara yang eksis pada hari-hari sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Binatang pertama telah diindikasikan oleh ahli-ahli Protestan sebagai kuasa kepausan. Binatang yang kedua ini dari Wahyu 13 ini sebetulnya adalah Amerika Serikat, yang adalah kekuatan politik terkuat di dunia saat ini. Saudara baca Wahyu 13 ayat 14, binatang kedua ini akan mendirikan patung binatang pertama. Artinya patung di sini adalah replika atau kopi atau duplikat dari aslinya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Amerika Serikat akan menjadi gambar, cermin kekuasaan kepausan. Dan ini akan terjadi sebelum tanda binatang itu dipaksakan pada akhir zaman. Saudara, sudahkah saudara bersiap dengan tanda binatang
yang akan muncul pada saat terakhir dunia ini menjelang kedatangan Yesus Kristus, jangan lewatkan program kami berikutnya yang akan membahas tentang tanda binatang ini. Saya cinta akan Amerika Serikat dan saya mau Allah untuk memberkati negara ini. Dan pasti Allah akan memberkati negara ini sesuai dengan waktunya. Amerika Serikat memiliki tempat dalam nubuatan Alkitab sesuai firman Allah. Amerika Serikat pada suatu waktu kelak akan berbicara seperti naga. Dan ketika saat itu tiba, kiranya Tuhan dapat menolong saudara dan saya, agar kita berada pada pihak Yesus Kristus, domba Allah sejati, telah mati di kayu salib oleh karena dosa Amerika Serikat dan dosa seluruh umat manusia yang ada